Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Dimanapun kita berada, kiranya kita yang boleh dapat kemurahan Tuhan, ya. Saya sungguh bersyukur di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih kuat di dalam Tuhan, kita masih sering beribadah, ya. Tidak putus kita untuk beribadah, karena saya melihat banyak sekali. Saya tidak tahu nanti kalau misalnya ini udah selesai, apakah kita masih berteguh di dalam Tuhan. Dan saya berdoa untuk saudara-saudara, ya, kiranya kita masih terus bersungguh-sungguh dan terus setia kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita nyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu. Yesus penolongku. Katakan, kaulah alasan. Kau alasan di dalam hidupku untuk berserah, untuk berserah penuh kepadamu, penuh kepadamu, di luarmu, ku tak akan mampu, ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu, melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Engkau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan, di atas segalanya. Kita ulang dari atas kembali. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Engkau alasan di dalam hidupku untuk berserah, untuk berserah penuh kepadamu, meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolong, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan, di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan, di atas segalanya.
dengan lembut. Yesus penolongku, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau penolong kami dalam hidup kami ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini ya Tuhan. Engkau lihat umat-Mu ya Tuhan yang bersungguh-sungguh di dalam-Mu ya Tuhan. Hanya berpegang kepada nama-Mu Tuhan, yaitu Yesus Kristus ya Tuhan. Tiada nama lain ya Tuhan yang bisa menolong hidup kami ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, boleh Tuhan sekali lagi beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan, Engkau kuatkan hati mereka ya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh sebentar memuji, memuliakan nama-Mu, dan boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau buka hati kami ya Tuhan, Engkau fokuskan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ada satu oknum yang tidak tinggal diam ya Tuhan, yang selalu mengambil kesempatan kami ya Tuhan, untuk mengganggu kami ya Tuhan, hati maupun pemikiran kami. Kami usir segala roh jahat, roh iblis, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menghancurkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami ya Tuhan. Ini hati kami yang sungguh-sungguh ingin memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom sekali lagi. Pagi. Saya sungguh bersyukur ya. Sebenarnya sudah lama, berminggu-minggu saya ingin menjadi pemuji Tuhan di sini, cuman belum mendapatkan kesempatan baru kali ini. Tapi tidak apa, Tuhan lihat hati kita. Kita akan nyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu. Ujilah aku Tuhan. Katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Aku muliakan dan ku agungkan. Engkau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Engkau layak disembah. Kita ulang dari atas. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Kita mau angkatkan tangan kita, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Engkau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Engkau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Engkau layak disembah. Sekali lagi ku puji-puji. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Luar biasa Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara. Kalau saya boleh ceritakan, lagu ini sudah mengingatkan saya lama sekali. Ini lagu yang sudah cukup lama sekali. Tetapi pernahkah kita berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Dan saat ini Tuhan sedang menguji kita, saudara-saudara. Apakah kita setia terhadap yang kecil aja, kebaktian umum seperti ini. Ya, kalau kita bisa setia dalam perkara kecil, ya, firman Tuhan berkata, perkara besar akan Tuhan berikan kembali. Lebih banyak lagi, berkali-kali lipat. Amin, saudara-saudara. Kita akan nyanyikan lagu lagi. Kebesaran-Mu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Katakan, ajarku berserah. Ajarku berserah, kuasai mataku, kuasai mataku, bahwa kau besar, bahwa kau besar, menggenggam hidupku, menggenggam hidupku, walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, di lembah yang gelap, tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab kau besertaku, sebab kau besertaku, selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Serahkan hidupku, ku serahkan hidupku, akui kuasamu, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Dan walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, di lembah yang gelap, tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab kau besertaku, sebab kau besertaku, selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, aku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku, akui kuasamu, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus,
selamanya. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup dengan lembut, haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lewat beberapa pujian kami ya Tuhan, kami selalu diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa tidak ada yang lebih besar daripada-Mu ya Tuhan. Penyakit seluar biasa apapun Tuhan, hanya di dalam-Mu ya Tuhan, dalam firman-Mu Tuhan, dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar daripada Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau pakai Bapa Gembala kami ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bukakan hati kami ya Tuhan. Buat kami mengerti ya Tuhan apa yang difirmankan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, ada satu oknum yang tidak tinggal diam ya Tuhan, yang selalu mengambil kesempatan ya Tuhan. Kami usir, kami tengking ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau saya seperti menghancurkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Amin. Kembali oleh kasih karunia kemurahan Tuhan, kita ada dalam ibadah, walaupun saudara-saudara
ada di rumah masing-masing. Ya. Keadaan belum memungkinkan kita untuk beribadah di rumah Tuhan. Ya. Kita siapkan hidup kita senantiasa, apapun yang akan Tuhan kerjakan, itu yang terbaik buat kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman, saya sampaikan bersama istri dan keluarga, Shalom bagi saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada saat pagi hari ini. Haleluya. Mari kita akan mendengar firman, lanjutan dari minggu yang lalu, ya. Mari kita buka Alkitab kita, kitab Hosea pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Kitab Hosea ayat yang keempat dan yang kelima. Ya, kita baca 2 ayat, mari. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Ya. Tidak ada juru selamat selain daripada Dia. Perhatikan ayat yang kelima. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ya. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ya. Dalam terjemahan lama, di sana ditulis bahwa aku sudah memeliharakan kamu di padang tia, itu padang gurun, di tanah yang panas sangat. Jadi padang gurun itu tanah yang panas sangat. Bahkan Daud sendiri menyatakan dalam Mazmur 136, ya, kita juga buka kembali Mazmur 136 ayat yang ke 16. Ya, nanti Anda baca seluruhnya. Ya. Dari ayat 1, nah kita baca ayat yang ke-16. Ya. Mari. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Terus, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. ya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Kalau kita perhatikan mulai ayat 1 sampai ayat 26. Setiap ayat ini di sana ada ditulis bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemurahannya itu kekal selama-lamanya. Itu terjemahan lama. Ya. Saudaraku, dari kedua ayat ini, ya, Hosea 13 ayat 5, di dalam tabernakel itu terkena ruangan kudus. Mazmur 136 ayat 16 ini itu terkena peti perjanjian di dalam ruangan maha kudus.
Dari kedua ayat ini kita melihat ada dua kenyataan yang umat Tuhan alami, walaupun umat Tuhan itu berada di padang gurun, ya, padang gurun dunia ini, ya. Kita melihat dua ayat ini, itu juga menjadi pengalaman kita nanti. Ya. Yang pertama dikatakan Tuhan mengenal umatnya. Dalam terjemahan lama dikatakan Tuhan memelihara umatnya. Walaupun ada di padang gurun, Tuhan mengenal, Tuhan memelihara umatnya. Yang kedua, Tuhan yang memimpin atau menuntun umatnya. Padang gurun ini menuju dunia ini dengan segala kondisi dan keadaannya. Ya, itu padang gurun. Kalau waktu siang sangat panas. Kalau waktu dingin sangat dingin. Ya. Itu sebabnya Tuhan menuntun, memimpin umatnya, Israel, umat pilihannya, melalui padang gurun. Dari padang gurun yang satu menuju padang gurun yang lain. Tuhan izinkan banyak hal terjadi di sana. Haleluya. Bahkan saya membaca, Anda catat dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21, ayat 22, ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21, ayat 22. Ya. Coba tolong dibaca, ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan pun. Tuhan berjalan di depan mereka. Kalau kita ingat Injil Yohanes pasal 10, Tuhan gembala yang baik. Ya, sebagai gembala yang baik, Ia menuntun domba-dombanya dan Ia berjalan di depan domba-dombanya. Nah, di sini dikatakan Tuhan berjalan di depan umatnya pada siang hari dalam tiang awan. Siang itu panas. Tuhan berikan tiang awan. Luar biasa itu. Untuk apa? Untuk menuntun mereka di jalan. Untuk menuntun. Untuk memimpin umatnya dalam perjalanan di padang gurun yang panas sangat ini. Terus? Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, pada waktu malam Tuhan menuntun mereka dengan tiang api. Gak habis pikir ini. Siang tiang awan, malam tiang api. Untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini harus menjadi kenyataan dalam perjalanan kita di padang gurun dunia sekarang ini. Ya. Kalau Tuhan izinkan nanti kita akan melihat ke depan nanti. Ya. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Nah, pada siang hari, tiang awan itu selalu ada untuk umat yang dikasihinya.
Tidak pernah tidak ada. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dan tiang api ada di depan umatnya. Luar biasa. Begitu kenyataan Tuhan yang menuntun umatnya melalui padang gurun. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan menguji umatnya. Bagaimana perjalanan mereka waktu menghadapi banyak hal yang akan terjadi. Banyak hal yang akan terjadi di padang gurun. Waktu Roh Kudus ingatkan saya melihat sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan itu. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Hosea 13 ayat 5 itu. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun. Tuhan kenal nanti. Dalam perjalanan di padang gurun ini siang malam Tuhan mengenal umatnya. Oh begini. Perjalanan kita di padang gurun dunia Tuhan kenal. Tuhan tahu siapa kita umatnya. Di sini lewat ayat ini kita tahu bahwa Tuhan sudah mengenal, mengetahui kondisi keadaan hidup kita di padang gurun dunia ini. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tuhan tahu di depan apa yang akan kita hadapi. Tuhan sudah tahu. Tapi Dia izinkan kita untuk masuk di dalam rencananya ini. Haleluya. Lewat firman Allah kita akan melihat nanti bagaimana sikap daripada umat Israel, umat Allah, termasuk kita yang sekarang ini umat yang dikasihinya, yang hidup pada akhir zaman ini, terhadap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab dalam Mazmur 136 sebanyak 26 ayat ini, setiap ayat ada ditulis bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kemurahannya yang kekal selalu ada untuk umatnya. Sungguh luar biasa. Kita lihat apa yang dikerjakan oleh umat Allah, umat Israel di padang gurun. Dalam Keluaran pasal 15 Anda lihat. Ya. Ayat 22, ayat 27 nanti Anda baca. Ya, Anda baca nanti di sana. Kita melihat ini pengalaman umat Israel. Ini juga pengalaman kita di hidup di dunia ini. Haleluya. Kita Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat 27. Mari kita baca ayat 22 ya. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu. Padang gurun itu panasnya luar biasa. Selama 3 hari
Mereka tidak mendapatkan air untuk diminum. Luar biasa. Ayat 23 kita perhatikan. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Nah, sampai di satu tempat namanya Marah, mereka nggak bisa minum air. Air ada, tapi nggak bisa minum. Mengapa? Pahit. Ini yang banyak kita alami. Pahit. Sesuatu yang pahit. Namanya pahit. Wah. Nah, kita lihat. Gara-gara pahit ini ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, ini loh. Tuhan mengenal umatnya di sini. Waktu menghadapi, nggak ada air. Begitu ada air, nggak bisa minum. Pahit. Firman Tuhan jelas berkata, lalu bersungut-sungutlah umat Allah itu kepada Musa. Siapa Musa? Seorang pemimpin yang memimpin umat Israel dalam perjalanan di padang gurun. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, di sini Tuhan melihat, Tuhan kenal. Oh, ini kondisi umatnya. Bersungut-sungut. Ini kenyataan hidup kita di dunia ini. Sedikit-sedikit bersungut. Karena apa? Karena pahit. Air yang pahit. Namanya bersungut. Muka itu berubah. Sikapnya berubah. Wah. Coba ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Nah, Musa seorang pemimpin yang memimpin umat Israel waktu itu. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia hanya bisa berseru kepada Tuhan. Musa hanya seorang manusia biasa yang dipilih Tuhan untuk menuntun, memimpin umatnya menuju tempat yang Tuhan sediakan nanti. Sebelum sampai di tempat yang Tuhan sediakan, yaitu Kanaan. Ini padang gurun nih. 40 tahun perjalanan. Padang gurun satu ke padang gurun yang lain, ke padang gurun yang lain. Luar biasa. Tuhan mengenal umatnya. Oh, bersungut-sungut. Ini yang pertama. Bersungut-sungut. Coba tulis lagi ayat 25 itu. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya, sepotong kayu dilempar. Air yang pahit itu menjadi manis. Dalam hal ini banyak di Alkitab ditulis. Pada zaman Elisa juga begitu. Menghadapi ada keguguran, tiap orang minum air itu terjadi. Elisa melemparkan juga kayu itu. Dan air itu dipulihkan. Tidak terjadi keguguran lagi. Luar biasa memang. Nah, Anda lihat. Tuhan menunjukkan kepada Musa begini caranya. Nah, lalu air yang pahit itu menjadi manis. Nah, perhatikan sekarang. Terus Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, di sanalah waktu mereka bersungut, Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan, ketentuan, hukum, peraturan-peraturan.
Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tuhan ingin lihat, gitu. Terus, Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. nah satu, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang kedua, dan melakukan apa yang benar di matanya. nah, melakukan, mempraktekkan menurut apa yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. ayo memasang telinga ini untuk mendengar perintah-perintahnya. Yang keempat, Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. nah, tetap mengikuti ketetapan-ketetapannya. Yang kelima, Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. nah, engkau tidak akan mendapat penyakit apapun. Ya. Terus, Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. nah di sana Tuhan memberi janji. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengar, menurut, melakukan firman-Ku, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Seperti apa yang kutimpakan kepada orang Mesir dunia ini. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, ini masalah sungguh-sungguh. Tidak sampai di sana. Kita lihat lagi pasal yang ke-16 di bawah ini. Ayat 2 kita baca. Ya, ini sudah sampai di Elim, tadi di Marah. Nah, sekarang di Elim. Nah, Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. ya. Pasal 16 ayat yang kedua. Mari. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Nah, di padang gurun itu kembali umat Israel, umat Allah itu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Ayat 3. Mengapa mereka bersungut? Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Oh, coba di negeri Mesir kami mati oleh Tuhan waktu kami sedang menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, ada tanda seru. Ini menjadi satu peringatan bagi umat Allah. Makan daging, makan roti di dunia ini. Biarkan. Tapi di sini nggak ada makanan. Tadi bersungut-sungut karena nggak ada air. Sekarang nggak ada makanan, bersungut-sungut lagi. Terus, Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. ya ini namanya nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nah, mulailah. Ya. Mulut ini mulai bersungut-sungut. Wah. Nah, kalau kita baca terus, Tuhan akan menurunkan dari langit hujan roti. Itu manna yang akan dimakan oleh umat selama 40 tahun sampai ke tanah perjanjian, baru berhenti. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan sudah mendengar sungut-sungutmu kepadanya, ayat 7 itu.
Ayat 8 dikatakan lagi, karena Tuhan sudah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepada Tuhan. Ayat 9, kali yang ketiga, Musa berkata lagi, sebab Tuhan sudah mendengar sungut-sungutmu. Kalau kita baca terus, nah Tuhan kirim daging lewat burung puyuh. Sampai umat Israel makan. Ya, makan ini. Sambil makan ini daging. Tangan ini ambil lagi. Nah, di sana Tuhan begitu marah dan membunuh. Terjadi kematian dan kematian. Aku mengenal engkau di padang gurun. Ini persoalan makan, minum. Banyak umat Tuhan mengeluh. Ini kenyataan. Apalagi selain bersungut-sungut. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 1. Nah, kita lihat lagi. Keluaran pasal 17. Mari ayat 1, ayat 2. Dua ayat kita baca, nanti Anda baca seluruhnya. Di Masa dan Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun, Sin, berjalanlah dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Terus ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Oh, di situ. Mulailah mereka itu bertengkar. Berbantah-bantah. Berbantah-bantah. Oh, kepada Musa seorang pemimpin. Saudara, di sana, di padang gurun itu, selain bersungut-sungut, ada perbantahan, ada pertengkaran. Ini kenyataan yang kita alami. Ya. Yang ketiga, kita lihat lagi. Keluaran pasal 17 tadi, ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, di sana umat mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau enggak? Mencobai Tuhan. Banyak kali umat Tuhan juga begitu. Mencobai. Nah, mereka mencobai Tuhan. Dan mereka melawan Musa. Orang yang dipilih Tuhan untuk menuntut, memimpin umat Allah menuju ke tanah perjanjian. Itu negeri Kanaan. Yang keempat, sebenarnya banyak. Saya hanya ambil 4 aja. Ya. Keluaran pasal 32. Nah, itu Anda nanti baca, ini panjang. Ya, ini panjang sekali. Di sana ada penyembahan kepada lembu emas. Penyembahan berhala. Berapa banyak umat Tuhan zaman sekarang ini selain menyembah Tuhan, menyembah berhala. Ini kenyataan. Ini
hal yang terjadi sekarang ini. Saudara, saya akan melanjutkan. Ya. Selain Tuhan mengenal umatnya di padang gurun, salinan lama dikatakan ia memelihara. Ya, ia memelihara. Memelihara itu menjaga, merawat baik-baik. Ya. Menyelamatkan, melindungi, melepaskan, meluputkan dari bahaya. Itu memelihara. Dan juga dikatakan Tuhan memimpin umatnya di padang gurun. Memimpin. Memimpin itu memegang tangan sambil berjalan. Ini. Jadi supaya umat Tuhan itu gak salah jalan, tersesat. Dipegang. Anda masih ingat? Tuhan memakai keledai, satu muda, satu keledai yang tua. Yang muda dia tunggangi, keledai yang satu dia menuntun. Nah, memegang tangan sampai berjalan, membimbing. Dua hal ini, ya, memelihara dan memimpin, sangat kita butuhkan selama kita hidup sekarang ini dengan kondisi sekarang ini. Ya, dunia pandemi ini seperti gurun pasir, dunia ini sangat menakutkan sekarang ini. Kita membutuhkan pemeliharaan dan pimpinan Tuhan selama kita hidup dan berjalan melalui padang gurun dunia ini. Tuhan begitu baik. Ia sangat mengerti keadaan kita. Tuhan tahu kemampuan kita gak seberapa. Itu sebabnya ia siapkan segala sesuatu bagi kita. Ia siapkan segala sesuatu bagi kita. Apa yang Tuhan siapkan bagi kita? Kita hidup di padang gurun dunia sekarang. Apa yang Tuhan siapkan buat kita? Ya, banyak kali kita bingung. Kenyataan dunia ini, bingung. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 2 sampai 6. Ya. Injil Lukas pasal 3 ayat 2 sampai ayat 6. Dan Anda catat kitab Yesaya pasal 40 ayat 3 dan ayat 4. Mari, Injil Lukas pasal 3 ayat 2 sampai ayat 6. Dikatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Injil Lukas pasal 3 ayat 2 sampai ayat 6. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Apa yang diserukan? Kita dengar. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yang pertama, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yang kedua, luruskanlah jalan baginya. Luruskanlah jalan baginya. Yang ketiga, setiap lembah akan ditimbun. Setiap lembah akan ditimbun. Ini suatu hal yang luar biasa loh. Setiap lembah akan ditimbun. Mengapa lembah itu akan ditimbun? Sebab Yesaya 37 di lembah banyak
tulang-tulang kering orang mati itu. Banyak yang akan Tuhan bangkitkan, ditimbun. Terus, Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. oh, setiap gunung, setiap bukit akan menjadi rata. Yang kelima, Yang berliku-liku akan diluruskan. jalannya begini-gini, diluruskan. Ini kenyataan perjalanan umat Tuhan begitu. Nah, terus, yang keenam, Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. oh, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan yang ketujuh, Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. ya, angka 7, angka yang sempurna. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Di padang gurun itu loh. Saudara, apa yang terjadi kenyataan ya di padang gurun ini? Tuhan mengenal umatnya. Banyak kali bersungut-sungut, bertengkar, mencobai Tuhan. Masih banyak hal. Ya. Itu sebabnya apa yang mereka kerjakan? Satu persatu mati di perjalanan di padang gurun. Yang keluar dari Mesir hanya 2 yang masuk ke negeri perjanjian. Yosua dan Kaleb. Yosua bin Nun, Kaleb bin Jefune. 2 orang ini yang masuk rencana Tuhan. Musa, Harun harus mati juga di padang gurun. Saudara, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dalam Yesaya pasal 40, pasal 40 ayat 3 sampai 5, ayat terakhir yang ke-7, ya. Maka kemuliaan Tuhan dikatakan oleh Yesaya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri sudah mengatakannya. Di padang gurun Tuhan sediakan keselamatan. Yesaya berkata, justru di padang gurun kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman, melakukan firman. Haleluya. Saudara, waktu begitu cepat ya. Sudah 1 jam lebih. Saya akan melanjutkan ini firman nanti minggu mendatang. Seizin. Saya melihat sungguh apa yang ada di padang gurun luar biasa sekali. Haleluya. Mari ayat yang terakhir. Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal 40. Ayat 6. Ada suara yang berkata, berserulah. Nah, ada suara yang berkata, berserulah. Terus, Jawabku, apakah yang harus kuserukan? apa yang harus aku serukan? Terus, Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. oh, diberitahukan. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput.
termasuk umat Allah. Hidup itu hanya seperti rumput. Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Apa yang mau dibanggakan? Seperti bunga di padang. Ayat 7. Rumput menjadi kering. Perhatikan. Rumput menjadi kering. Bagaimana bunganya? Bunga menjadi layu. Bunga menjadi layu. Terus? Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Kalau kita lihat Adam, waktu diciptakan, hanya seonggok tanah. Tuhan menghembuskan napas itu. Memberikan roh lewat napas itu. Adam menjadi hidup. Tapi di sini dikatakan, apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya, terus sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Bangsa seperti rumput. Ayat 8 itu diulangi lagi apa yang ada pada ayat yang ke-7a itu. Ayat 8. Rumput menjadi kering. Nah, Tuhan ingatkan kembali. Ingat loh, hidupmu seperti rumput. Rumput itu menjadi kering. Semaraknya, kemuliaannya. Terus? Bunga menjadi layu. Ya, nggak ada sesuatu yang perlu dibanggakan. Bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Hanya firman inilah yang kekal. Apa yang kita cari di dunia ini? Padang gurun dunia ini. Panas, betul. Dilihat aja manusia kalau emosi. Emosi. Di padang gurun. Kalau Tuhan tidak sediakan tiang awan, siang hari, malam hari, tiang api. Apa jadinya umat Allah ini? Kita sekarang juga membutuhkan ini. Ya. Apalagi zaman sekarang sudah begitu gelap. Sudah menjelang fajar menyingsing, Yesus segera datang kembali. Kita membutuhkan tiang api yang akan menuntun, yang akan memimpin, yang akan membuka jalan perjalanan kita di dunia sekarang ini. Waktu siang kita menghadapi hawa panas. Banyak sekali kita menghadapi ini kenyataan. Berapa banyak kata-kata yang menjadi sandungan bagi umat Tuhan yang lain. Berapa banyak ulah daripada umat Allah. Emosi tidak terkendali. Mari saudara, firman Tuhan berkata, firman Allah kita kekal. Tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Hanya ini yang sanggup untuk menolong kita, perjalanan kita di padang gurun. Tidak ada yang lain. Dengan catatan, hidup kita hanya berharap pada firman Allah. Terus ada ayat berkata, terkutuklah manusia yang mengharapkan manusia.
Manusia berbuat baik hari ini, besok dia berubah. Apa yang dia buat hari ini, besok dia menuntut mana imbalan. Aku sudah berbuat baik. Kalau tidak, marah. Itu manusia. Tapi Tuhan, firman Tuhan berkata, di padang gurun aku mengenal engkau. Dan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Justru di padang gurun kita memerlukan kasih Tuhan yang kekal. Kalau ia mengasihi, ya, itu kekal. Dan ini kenyataan yang luar biasa buat kita. Di depan ini, kita menghadapi yang lebih hebat lagi nanti. Ayo, kita memerlukan ini. Kasih Tuhan. Ini, firman Tuhan ini, kasih Tuhan yang kekal, yang sanggup memimpin, menuntun perjalanan kita di padang gurun sekarang ini. Hanya ini yang bisa menjaga hati kita, perasaan kita. Kalau tidak, sulit. Nanti saya akan menyatakan lebih dalam lagi. Ya, kita akan melihat sungguh Tuhan yang membuka jalan. Tidak ada air, Tuhan berikan air. Air pahit menjadi manis. Tidak ada makanan, Tuhan sediakan makanan lewat burung puyuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya satu yang diminta. Kalau engkau dengar-dengaran terhadap firman Allah. Memasang telingamu mendengarkan ini firman. Dan menuruti, melakukan dengan setia. Maka kita akan hidup. Walaupun kita dari padang gurun yang satu menuju padang gurun yang lain. Kalau di sini banyak terjadi hal-hal yang wah, kita sudah mendengar ada sungguh, ada pemberontakan. Nanti di padang gurun yang lain ada lagi ujian yang datang. Tuhan menguji umatnya di sana, di padang gurun. Supaya Tuhan tahu, oh ini. Berbahagia kalau kita mengerti ini. Jaga hati, pikiran, sikap kita. Jaga mulut kita baik-baik. Tuhan tahu. Haleluya. Mari musik. Ku berserah. Kau bukakan jalan di lautan. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Tiada yang
sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan. Kau bukakan jalan di lautan. Ya, mata air di padang gurun. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Saudara, Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sediakan apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Sebab firman Tuhan berkata, Bapa itu tahu apa yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Dan Ia sediakan semuanya. Dan firman itu berkata, tetapi carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kebenaran itu. Firman-Mu kebenaran. Roh Kudus itu kebenaran. Maka yang lain akan dilimpahkan, dan dilimpahkan. Tuhan sediakan semua. Tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Kita belajar menyerahkan ini semua kepada Dia. Kita datang tidak membawa apa-apa. Tangan kita kosong. Kita pulang, kita tidak membawa apa-apa. Tangan kita juga kosong. Apa yang kita ada sekarang? Kita hanya menikmati sekejap hidup di dunia ini. Sesudah itu, gak ada lagi. Mari saudara, kita bangkit berdiri semua. Kau bukakan jalan di lautan. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun. tiada yang sukar di matamu. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidup. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah. Berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Wow. Kau tahu Tuhan baik bagiku. Berserah. Siapa yang mau berserah? Angkatkan kedua tanganmu. Berserah, Oh, haleluya. ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah.
hanya sidang jemaat. berserah, Kita belajar menyerahkan. ku berserah, Kita belajar menyerahkan nikah buat nikah keluarga. Masa depan kita, perjalanan hidup kita di padang gurun dunia ini. ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi, ku berserah. Ku berserah, Tuhan sediakan tiang awan siang hari. Tuhan sediakan tiang api pada malam Tuhan pegang untuk menuntun, membuka jalan, memelihara kita di padang gurun dunia ini. ku berserah, Haleluya, haleluya. ku berserah. Ku tahu Ya, Tuhan baik bagiku. Engkau begitu luar biasa. Perjalanan kami umat ada di padang gurun dunia yang luas. Dengan kondisi keadaannya yang begini. Dan engkau ada mengenal kami. Justru waktu kami ada di perjalanan hidup kami ada di sana. Tuhan, kami juga mendengar firman. Umat Israel bersungut-sungut karena tidak ada makanan minuman. Umat Israel, umatmu, membantah, mencobai engkau. Memberontak, tidak percaya akan firman-Mu. Bahkan umatmu sendiri menyembah patung berhala, lembu emas. Semua yang dikerjakan itu engkau melihat dan engkau sudah mendengar. Demikian keadaan kami. Kami mengakui inilah kami. Tuhan, firman-Mu datang tepat pada waktunya. Ampuni kami. Ampunilah kami. Nyatakan selalu firman, supaya kami tahu perjalanan hidup kami masih ditandai dengan kekurangan dan kesalahan. Terima kasih Tuhan untuk perhatian-Mu, untuk kasih-Mu lewat peringatan firman yang Engkau nyatakan untuk kami dengar saat pagi siang ini. Haleluya. Tuntunlah kami sampai ke tanah tujuan nanti. Negeri kota perjanjian Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allah. Kami ada di sana bersama dengan Engkau di sana. Haleluya. Kami tahu perjalanan kami masih banyak yang harus kami hadapi dan alami. Dari padang gurun yang satu menuju padang gurun dunia dengan kondisi keadaan yang berbeda. Berilah kami kekuatan, kemampuan lewat firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di hadapan kami tersedia korban-Mu. Korban yang sempurna yang Engkau kerjakan hanya untuk menyelamatkan kami. Haleluya. Lewat korban-Mu lah Engkau sudah mengampuni kami. Engkau buka jalan untuk kami menuju keselamatan yang kekal Tuhan. Darah yang
curah. Dan tubuhmu yang terpecah-pecah. Supaya kami semua umat-Mu makan dari tubuh yang terpecah-pecah yang akan Engkau satukan di dalam satu anggota tubuh Kristus yang sempurna. Darah-Mu sudah menguduskan kami semua. Layakkan kami makan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati tubuh dan darah-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami akan makan minum. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, Anda di rumah yang sudah menyediakan, ya. Nanti ke depan Anda beli roti tawar, Anda potong-potong kecil dan belilah sirup, ya. Kita akan menikmati korban Kristus ini. Haleluya. Angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan Tuhan di dada kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Mari kita ambil, kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan tangan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Haleluya. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita angkatkan kedua tangan kita. Kita menyembah, bersyukur kepada Dia. Kau selalu punya cara untuk Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu selalu punya jalan punya keajaiban. keajaiban. Kau dahsyat Kau dalam dahsyat segala perbuatan, dalam segala segala perbuatanmu. Dan ku tenang dan ku di tenang dalam caramu. di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan keajaiban.
Engkau selalu punya jalannya. Kau dahsyat Untuk menolong perjalanan kami di padang gurun dunia. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan selangkah pun. Sebab Engkau sudah berfirman, di luar aku, Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kami akui, benar Tuhan, tanpa Engkau, tanpa firman, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menghadapi padang gurun dunia yang luar biasa, dengan kondisinya yang luar biasa, dengan keadaannya yang luar biasa. Haleluya. Di sana hanya ada kematian dan kematian. Tetapi Engkau justru di padang gurun perjalanan kami ini, Engkau mengenal kami. Engkau menyatakan keselamatan itu bagi kami. Di sana Engkau nyatakan kemuliaan-Mu itu kepada umat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman yang menyadarkan kami kembali. Supaya kami mengerti. Untuk kami kembali kepada Engkau. Apa yang sudah terjadi pada umat-Mu Israel pada zaman Musa dulu. Supaya kami jangan meniru mereka. Tapi Engkau senantiasa memelihara dan memimpin menuntun kami. Sampai langkah kami masuk di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan ini firman dalam hidup kami. Meteraikan tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, oleh kemurahan Tuhan, sore nanti jam 4 ada ibadah di Segedong. Ya. Anda hadir, semua kita akan membawa masker, ya. Supaya kita menjaga diri kita baik-baik. Apa yang menjadi himbauan pemerintah, kita menurut, ya, demi keselamatan kita masing-masing. Kita berdoa, Tuhan sendiri yang akan memelihara dan memimpin kita. Haleluya. Bagi Anda yang ingin, yang rindu memberikan persembahan, Anda bisa mengirim persembahanmu dengan nomor yang akan ditayangkan sesudah ini, ya. Anda kirim ini kepada bendahara kita. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, kembali kita bangkit berdiri. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang. Dan ku
dalam cara. Hati ini tenang. Mengikuti apa yang engkau kerjakan, engkau bukakan bagi kami di padang gurun dunia ini bagi kami umat. Dimanapun umatmu berada sekarang ini dengan kondisi pandemi ini 19 ini Tuhan, haleluya. Hamba mendengar yang terjadi sekarang begitu luar biasa hebatnya dibandingkan 3-4 bulan yang lalu. Haleluya. Tuhan, engkau tahu umatmu tidak punya kekuatan kemampuan apapun. Hamba menyerahkan hidup kami sekeluarga bersama seluruh imam-imam yang melayani engkau dan seluruh sidang Tuhan yang digembalakan gereja ini. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kekuatan ini. Peluk kami semuanya Tuhan. Di bawah naungan, penyertaan, pemeliharaan kami aman Tuhan. Singkirkan semua sesuai dengan janji-Mu. Engkau akan menyingkirkan dari umat-Mu semua penyakit apapun. Haleluya. Terima kasih untuk janji firman-Mu kepada kami. Kami belajar menyerahkan kembali hidup kami, perjalanan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Sertai dan pelihara kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati ibadah sore nanti di Segedong. Nyatakan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Supaya umat-Mu yang hadir. Dari tua yang berusia lanjut sampai yang muda. Tuhan jaga lindungi sertai semuanya. Beri kekuatan kesehatan dari sorga. Haleluya. Supaya kami ibadah. Ibadah di mana Engkau nyatakan firman-Mu, kami umat-Mu boleh mendapatkan kekuatan dan pengharapan ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi hamba serahkan seluruh sidang Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Di Pontianak, sekitarnya, Siantan, Segedung, Burun, dan sekitarnya. Semua hamba serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hamba tidak ulurkan tangan yang terlalu singkat ini. Engkau sendiri yang memberkati mereka. Berkati nikah-nikah kami umat-Mu semuanya Tuhan. Berkati anak-anak kami. Berkati ibadah kami. Dan berkati usaha pekerjaan, bisnis apapun yang umat-Mu kerjakan. Haleluya. Sediakan apa yang umat-Mu butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nama-Mu senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang senantiasa mengambil bagian persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Juga umat-Mu yang sudah mengembalikan 1/10 milik-Mu. Engkau berkati semuanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Dan kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh ucapan syukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.